Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rahmadani dengan NIM 2003666 dari Program Studi Pendidikan Kota Boga, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya sedang melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bidang Boga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mengajar kelompok kecil dan perorangan. Topik pembahasan kali ini ada 6. Yang pertama, pengertian mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kedua, tujuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang keempat, komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kelima, prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Topik yang pertama yaitu pengertian dari mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan menyampaikan ilmu pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok peserta didik dengan jumlah 3-8 orang untuk kelompok kecil dan 1 orang individu untuk perorangan dengan bertatap muka dan memiliki berbagai peran sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian lebih terhadap setiap peserta didik sehingga dapat menjadi hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik ataupun antar peserta didik lainnya. Topik selanjutnya yaitu tujuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Untuk kelompok kecil, tujuannya adalah yang pertama, agar terjadinya interaksi belajar yang bervariasi. Yang kedua, agar peserta didik mencapai kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kecepatan dirinya. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki masalah belajar karena mereka dalam suasana hubungan interpersonal yang sehat dan akrab. Dan untuk perorangan, tujuannya adalah yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, membentuk hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Topik selanjutnya yaitu peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di sini guru memiliki 6 peran, yaitu yang pertama sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini terkait dengan mengatur peserta didik dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kedua, sumber informasi bagi peserta didik. Yang ketiga, motivator bagi peserta didik untuk belajar. Guru memberikan dorongan berupa motivasi agar peserta didik mau belajar dengan menciptakan kondisi kelas yang mampu membangkitkan semangat peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelompok kecil ataupun perseorangan. Yang keempat, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi peserta didik. Guru harus menyediakan materi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kelima, pembimbing kegiatan belajar peserta didik. Guru memiliki peranan membimbing dalam proses pembelajaran, diantaranya mengenal anak secara individu, mengenai kemajuan ataupun kesulitan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu peserta kegiatan belajar. Pada hal ini, guru memberikan pendapatnya dalam memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana peserta didik lain melakukannya. Topik selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Komponen yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Komponen ini dapat diwujudkan dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku peserta didik, mendengarkan penuh rasa simpati gagasan yang diberikan oleh peserta didik, merespon secara positif pendapat peserta didik. Komponen yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Komponen ini dapat diwujudkan dengan cara memberikan orientasi umum tentang tujuan dan cara mengerjakan tugas, memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat dan mengkoordinasikan kegiatan. Komponen yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar.
Komponen ini dapat diwujudkan dengan cara memberikan penguatan secara tepat, melaksanakan supervisi proses awal, supervisi proses lanjut, dan melakukan supervisi proses pemanduan. Komponen yang terakhir yaitu keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Komponen ini dapat diwujudkan dengan cara membantu peserta didik mendapatkan tujuannya, merancang kegiatan belajar, dan bertindak sebagai penasihat peserta didik. Topik selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pada kelompok kecil memiliki prinsip yang pertama keanggotaannya yang jelas, yang kedua terdapat kesadaran kelompok, yang ketiga memiliki tujuan bersama, yang keempat saling bergantung dan memenuhi kebutuhan, yang kelima terdapat interaksi dan komunikasi antar anggota, yang keenam adanya tindakan bersama, dan yang ketujuh terjadi hubungan yang akrab, kompak, rasa kebersamaan, rasa tanggung jawab antar sesama anggota. Adapun prinsip pada perorangan yaitu yang pertama mengenal secara pribadi, yang kedua peserta didik bekerja bebas dengan bahan ajar yang sudah disiapkan, yang ketiga tidak semua mata pelajaran cocok dijadikan secara perorangan. Topik yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kelebihannya yaitu dalam proses mengajar memungkinkan pemahaman pelajaran pada setiap peserta didik lebih maksimal dan guru lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap peserta didik sehingga guru mudah dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Sedangkan kelemahannya yaitu pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan peserta didik. Kurangnya motivasi peserta didik dalam bersaing karena variasi karakter peserta didik terbatas dan kurangnya jiwa sosial pada peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.